Prinsip-prinsip pengorganisasian dalam pembelajaran IPA SD IMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julidia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian dalam pembelajaran IPA SD IMI. Nah, jadi pelajaran IPA adalah salah satu pelajaran yang sangat penting untuk ditanamkan kepada anak. Karena pelajaran IPA itu dapat melatih anak untuk berpikir secara ilmiah dalam memecahkan masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, pelajaran IPA juga sangat penting untuk perkembangan hidup manusia ke depannya, baik dari segi teknologi maupun dari segi penerapan konsep dari teknologi itu sendiri. Nah, pelajaran IPA itu di sekolah dasar dijalankan sebagai wahana bagi anak didik untuk mempelajari dirinya sendiri yang lebih utama, kemudian untuk mempelajari lingkungan sekitar, dan juga untuk proses pengembangan bagaimana konsep IPA yang kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan. Dalam pembelajaran sendiri, IPA itu memiliki beberapa prinsip. Nah, jadi prinsip-prinsip dalam pengorganisasian pembelajaran IPA itu sangat penting untuk dipahami oleh seorang guru. Nah, adapun kegiatan yang ada dalam pengorganisasian pembelajaran IPA itu sendiri terbagi menjadi 3. Nah, jadi yang pertama ada kegiatan perencanaan pembelajaran IPA, artinya kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran IPA. Kemudian kegiatan yang kedua ada kegiatan proses pembelajaran IPA itu sendiri, dan yang ketiga adalah kegiatan yang dilakukan setelah pembelajaran IPA. Nah, yang disebut dengan penilaian atau disebut juga dengan evaluasi pembelajaran IPA. Nah, jadi 3 kegiatan itu sangat penting untuk dipahami prinsip-prinsipnya oleh guru madrasah ibtidaiyah atau guru sekolah dasar. Karena apabila seorang guru memahami bagaimana prinsip pengorganisasian pembelajaran IPA itu dengan baik, maka pembelajaran IPA insya Allah akan mencapai tujuannya, yaitu untuk mengajarkan kepada anak didik berpikir secara ilmiah dalam memecahkan masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi singkatnya teman-teman, sangat penting bagi seorang guru untuk memahami prinsip-prinsip pengorganisasian dalam pembelajaran IPA. Nah, jadi pengorganisasian dalam pembelajaran IPA itu disebut juga sebagai kegiatan keseluruhan dari pembelajaran IPA mulai awal sampai akhir, yang terdiri dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah kegiatan evaluasi. Sangat penting bagi guru untuk memahami prinsip-prinsip yang ada dalam kegiatan pengorganisasian IPA tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perorganisasian dalam pembelajaran IPA SD atau MI. Yang pertama yaitu prinsip perencanaan pembelajaran IPA SD atau MI. Pada tahap ini, guru mempersiapkan program tahunan, prota, program semester, promes, silabus, dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal yaitu RPP. Persiapan prota dan promes dimaksud agar guru bisa memprogramkan atau menjadwalkan pembelajaran serta secara teratur dan terencana sejak awal. Setelah perumusan prota dan promes, kemudian guru IPA juga mempersiapkan silabus. Silabus ini berisi pokok bahasan yang harus disampaikan pada pembelajaran. Silabus ini meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, metode pembelajaran, alokasi waktu pertemuan, metode pembelajaran, evaluasi, bahan ajar, dan sumber belajar. Silabus disusun berdasarkan kurikulum 2013 yang disesuaikan dan dikembangkan dengan karakteristik mata pelajaran dan kondisi sekolah. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran IPA, misalnya dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, disusun dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP dengan mengacu pada kurikulum 2013, yang memuat identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan atau strategi atau metode pembelajaran, media atau alat dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, serta penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar yang disusun oleh guru, menunjukkan bahwa guru IPA menyadari betul bahwa lingkungan sekolah sangat dibutuhkan oleh siswa dalam proses pembelajaran.
Pelaksanaan pembelajaran atau tahap pengajaran merupakan tahap kegiatan yang dilakukan oleh guru pada saat di dalam kelas. Nah, pada tahap ini guru melakukan berbagai kegiatan, di antaranya melakukan pengelolaan dan pengendalian kelas, memeriksa kehadiran nama siswa, menciptakan rasa akrab dengan cara membuat homework, memberikan pujian yang tulus, menyampaikan bahan ajar, menerapkan tingkah laku verbal, melakukan berbagai cara untuk mendapatkan balikan, memberikan motivasi, pengulangan, pemberian penguatan, balikan kognitif, pokok-pokok yang akan dikembangkan, mata rantai kognitif, keterlibatan aktif siswa, dan mendiagnosa kesulitan belajar. Nah, pada tahap ini dalam melaksanakan pembelajaran IPA terdapat 6 prinsip yang perlu diketahui oleh guru, yaitu yang pertama adalah prinsip motivasi, prinsip latar, prinsip menemukan, prinsip belajar sambil melakukan, prinsip belajar sambil bermain, dan prinsip sosial. Kan pembahasan yang tadi, tentang prinsip pelaksanaan pembelajaran. Metode pembelajaran dalam IPA harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan mata pelajarannya, yaitu pelajaran IPA. Dalam kegiatan ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh guru. Kegiatan tersebut terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan eksplorasi itu digunakan guru untuk memancing siswa untuk mencari informasi sebesar-besarnya mengenai topik atau tema. Dengan menggunakan berbagai sumber. Selain itu, dalam kegiatan ini guru juga dapat menggunakan berbagai macam metode, pendekatan, dan media dan sumber belajar yang digunakan. Kedua yaitu kegiatan elaborasi. Kegiatan elaborasi ini guru dapat memberikan tugas. Tugasnya itu bisa tugas kelompok maupun individu. Tugasnya ini bisa bentuk lisan ataupun tertulis. Dengan adanya tugas ini dapat memunculkan gagasan-gagasan baru dari siswa. Selanjutnya itu kegiatan konfirmasi. Kegiatan konfirmasi ini dilakukan guru dengan memberikan umpan balik yang positif. Di sini guru dapat memberikan motivasi, memberikan acuan, serta memberikan konfirmasi terhadap kegiatan eksplorasi dan elaborasi yang telah dilakukannya. Kegiatan terakhir dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini guru dapat merangkum pembelajaran baik itu bersama-sama dengan siswa. Selain itu guru bisa melakukan refleksi atau penilaian terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Guru juga dapat memberikan tugas serta memberitahu rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jadi seorang guru itu dalam melakukan evaluasi harus memiliki prinsip. Yang pertama, berkesinambungan. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan tidak hanya satu kali, melainkan beberapa kali. Jadi tidak hanya satu tahapan saja. Yang kedua, praktis dan bermakna. Pelaksanaan evaluasi mudah dipahami teknik dan prosedurnya serta mudah dilaksanakan oleh pihak yang berperan dalam proses evaluasi. Selain itu, hasil evaluasi juga harus dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan dalam perencanaan program berikutnya. Yang ketiga yaitu kooperatif. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi harus saling bekerja sama agar evaluasi berjalan dengan lancar. Misalnya dalam mengevaluasi seorang siswa, jadi seorang wali kelas tentunya tidak bisa bekerja sendirian, melainkan harus bekerja sama dengan guru BK dan teman-temannya. Yang keempat yaitu adil dan objektif. Jadi prosedur evaluasi harus dilaksanakan secara adil dan objektif. Seorang guru dalam mengevaluasi siswa harus bertindak adil dan harus objektif, yaitu tanpa perasaan suka dan tidak suka. Misalnya, jika seorang guru memberikan tes ulangan kepada siswa, setiap siswa harus diberikan soal yang sama dengan tingkat kesulitan yang sama dan tingkat kemudahan yang sama. Yang kelima yaitu konferensif. Konferensif artinya menyeluruh. Jadi maksudnya di sini pelaksanaan evaluasi tidak boleh hanya mengacu pada satu ranah saja, melainkan seluruh ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keenam, valid.
Hasil dari evaluasi haruslah valid. Valid artinya di sini adalah instrumen yang digunakan dalam evaluasi memang tepat untuk mengukur objek dengan menjadi sasaran evaluasi. Misalnya mengukur hasil belajar siswa dari segi aspek kognitif. Tentunya instrumen yang tepat digunakan adalah tes, baik itu secara tertulis maupun itu terbuka. Perencanaan, proses dan hasil evaluasi harus disampaikan secara terbuka kepada semua pihak. Misalnya ketika pendidikan akan mengadakan penilaian akhir tahun, tentu harus diinformasikan perencanaan seperti jadwal, prosesnya yaitu berupa durasi, waktu, dan hasil berupa rapot. Yang kedelapan yaitu berorientasi pada kompetensi. Sejak tahun 2004, kurikulum Indonesia menggunakan acuan kompetensi sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi harus berorientasi pada kompetensi yang telah dirumuskan. Yang kesembilan yaitu mendidik. Jadi, hasil evaluasi sebaiknya mendidik bagi semua pihak. Misalnya, hasil evaluasi siswa itu di bawah standar. Nah, jadi diharapkan akan menjadi pemicu siswa untuk lebih giat belajar, dan jika ternyata pada suatu mata pelajaran tertentu itu banyak siswa yang mendapatkan hasil evaluasi yang rendah, maka akan dijadikan sebagai refleksi bagi guru untuk pembelajaran berikut. Yang ke-10 yaitu accountable. Nah, evaluasi hendaknya dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak, baik dari proses, teknik, dan hasilnya. Yang ke-11 yaitu sistematis. Nah, pelaksanaan evaluasi harus dilaksanakan secara sistematis dari segi perencanaan, teknik, dan pelaksanaan beserta tindak lanjutnya. Yang ke-12 yaitu objektif. Penilaian hasil dalam evaluasi belajar harus bersifat objektif. Artinya faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa dan faktor perasaan karena merasa tidak tega atau yang lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam evaluasi. Jika siswa tersebut mendapat nilai yang kurang baik, berarti harus dimasukkan nilai tersebut dengan pemberian catatan untuk memotivasi siswa. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang prinsip-prinsip dalam evaluasi pembelajaran.